Shalom jemaat Tuhan, sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita bisa beribadah, kita berjumpa kembali dengan penuh antusias dan semangat yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, mari kita akan datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat yang melimpah yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Yesus atas kebaikan demi kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Biarkan setiap kami akan terus belajar menikmati segala rencana dan kehendak-Mu akan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya Engkau yang selalu membuat kami kuat dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Yesus, kami mampu hadapi semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Pandang wajah-Mu Bapa, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
sekena kaya. Naya 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 mase. Gloria rara mase kena kaya. Sekena ya mase. Terima kasih Bapa. Kau selalu memberikan kami pengharapan demi pengharapan dalam menjalani hidup di tengah pandemi ini Tuhan. Kami tahu ini adalah masa-masa yang sulit bagi seluruh dunia, tapi kami percaya ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau selalu akan memberikan jalan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau terus akan lindungi dan bentengi setiap seluruh jemaat-Mu GBI Lantera. Sehat Tuhan dan bebas dari COVID. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk bersukacita dan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siap bersorak-sorai dan bersukacita. Berkat anak cucu akan selalu tercurah untuk setiap keluarga kita. Begitu besar kasih karunia-Nya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, berkat sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan merenungkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Karena salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib, itu akan mengingatkan setiap kami bahwa begitu besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus.
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakanlah segenap hati, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakanlah segenap hati, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Sekali lagi katakan, karena mujizat-Mu. salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami sungguh berserah penuh padamu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kami bisa memasuki awal bulan Desember ini Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Engkaulah tetap Tuhan atas segalanya. Kami terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa melimpah buat kami semuanya Bapa. Biarlah kami ini tahu Tuhan bagaimana memenuhi keinginan dan mencapai tujuan-Mu saja. Ajar kami Tuhan, terus ajar kami. Jangan pernah Kau hilangkan tuntunan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi ini Tuhan, kalau nanti di akhir ibadah ini kami akan menerima tubuh dan darah Yesus, kami percaya itu yang menguatkan iman kami Tuhan, menguatkan hidup kami Tuhan, menguatkan jemaat ini semua Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kami letakkan kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dan roh wahyu, hikmat dan pengertian akan menuntun kami akan ajaran-Mu Tuhan, ajaran yang benar, sehingga kami akan dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Awal bulan Desember sudah kita lalui, dan berdoalah kita bisa merayakan Natal, tutup tahun, dan juga hari ulang tahun GBI Lamtera yang ke-22 tahun. Izinkan pagi ini saya sharing tentang Gospel and Gold, tentang membawa kabar baik, God's Good News, yang merupakan satu paket dengan gold, dengan yang namanya mengambil jarahan, mengambil balik apa yang sudah iblis jarah.
Karena antara gospel and gold itu satu paket, saudara. Beberapa minggu ini kita sudah belajar, sama-sama sharing, sama-sama mengamati apa yang menjadi potensi dalam kehidupan Daud yang dibawa Tuhan sangat luar biasa. Di mana kita sama-sama belajar dikatakan a man after my own heart. Di mana Amplified Bible mengatakan sangat bagus sekali, seorang pria yang berkenan di hatiku, sesuai dengan keinginan dan tujuanku, yang akan melakukan semua keinginanku. Kalau saudara tahu apa yang menjadi keinginan dan tujuan Tuhan, maka Anda tidak akan jauh-jauh dari yang namanya membawa kabar baik, saudara. Dalam Alkitab, baik dalam kitab-kitab perjanjian baru maupun dalam kitab-kitab perjanjian lama, kata penginjilan tidak menemukan secara hurufiahnya, tidak ditemukan. Pada hakikatnya, kata penginjilan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu evangelizo. Anda bisa lihat di channel YouTube Anda, di layar Anda. Artinya evangelizo adalah mengumumkan, memberitakan, atau membawa kabar baik dan memproklamasikan Injil atau menjadi pembawa kabar baik di dalam Yesus Kristus. Dalam konteks aslinya, kata evangelizo merupakan satu istilah yang dipakai dalam kemiliteran Yunani. Kata ini memiliki arti upah yang diberikan kepada pembawa berita kemenangan dari medan tempur dan atau berita kemenangan itu sendiri. Kalau Anda tahu bahwa evangelizo itu artinya bisa mengumumkan kabar baik, memberitakan kabar baik, ternyata kita tahu memang bahwa evangelizo ini, kabar baik ini nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya gold. Karena dalam militer ini artinya upah yang diberikan kepada pembawa berita kemenangan dari medan tempur atau dan berita kemenangan itu sendiri. Kalau Anda itu tahu tentang negara yang menang perang, kita pasti bertanya, bagaimana tentang jarahan perangnya? Menurut sahabat kita semuanya, saudara kita yang beragama lain mengatakan, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman. Itulah menurut sahabat kita yang beragama lain. Bagaimana menurut kitab? Kita belajar yang namanya kekuasaan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Di mana orang yang berkuasa harus memiliki hati Bapa. Kitab Ester kalau Anda baca adalah bagian dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen yang termasuk golongan kitab-kitab Ketuvim. Berisi riwayat orang Yahudi pada zaman kerajaan Persia pada abad 5 sebelum Masehi, yang kemudian memulai hari raya Purim yang diperingati sampai sekarang. Kitab Ester ini menceritakan tentang perkawinan seorang perempuan Israel yang bernama Hadasa, anak Abihail, di mana Hadasa ini mengganti namanya dengan nama Persia yaitu Ester. Di mana perkawinan ini, perkawinan Ester dengan Raja Ahasiweros. Ester terpilih menjadi seorang permaisuri menggantikan ratu yang sebelumnya Ratu Wasti yang dipecat oleh Raja Ahasiweros karena berani membantah perintah dan mempermalukan Raja Ahasiweros di hadapan tamu-tamunya. Ester kemudian menjadi permaisuri di kerajaan Persia. Ternyata bukan hanya Tuhan yang menyingkirkan orang, ternyata Raja Ahasiweros pun menyingkirkan permaisurinya, dipecat saudara. Kalau Anda baca pagi ini di kitab Ester pasal yang pertama, nanti Anda bisa baca sendiri ayat pertama sampai ke 8.
Kitab ini memberikan sebuah contoh bahwa selain Salomo ada raja juga yang namanya Raja Ahasiweros yang punya kekuasaan yang luar biasa. Dikatakan di ayat pertama, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah. Mulai dari India sampai ke Ethiopia, luar biasa. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya, di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yaitu tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya. Perhatikan baik-baik, saking kayanya sampai 180 hari, saudara. Orang itu pamer kekayaan sehari aja kelihatannya sudah lama banget gitu ya. Raja ini pamer kekayaannya, kebesarannya, keindahannya itu sampai 180 hari. Gila kan? Setelah genap hari-hari itu, setelah genap 180 hari, perhatikan, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya. Wah, suka pesta bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmar putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Bagi saya, Raja Ahasiweros ini adalah raja yang kaya juga di bawah Salomo. Tapi Salomo terkaya, yang kedua itu Ahasiweros. Suatu ketika muncullah masalah, saudara. Ketika Haman, seorang pejabat tinggi, yang baru saja dinaikkan pangkatnya, membuat ulah. Haman mengeluarkan perintah agar semua orang berlutut dan sujud kepadanya setiap kali ia lewat. Tak peragakan, saudara ya. Begitu Haman lewat, ceder gitu kan. Semua orang itu harus berlutut dan sujud. Saudara, kita sama-sama tahu, kalau minggu lalu kita bahas, ketika kita tuh punya posisi sebagai pemimpin, sebagai bos, jenderal, kakak, tapi jika tanpa hati Bapa, maka akan menjadi masalah. Akan merasa dirinya berhak untuk menyuruh orang apapun. Akan jadi masalah. Itulah kenapa dia akan kesannya bertindak semena-mena kepada banyak orang. Haman mengeluarkan perintah agar semua orang berlutut dan sujud kepadanya setiap kali ia lewat. Saudara, perintah yang seperti ini itu bagi orang Yahudi berat. Karena menurut agamanya, yang bersedia sujud kepada Tuhan saja, pada orang enggak mau. Makanya salah seorang Yahudi yang terkenal berani untuk melawan perintah Haman, berani untuk menyangkal perintah itu adalah Mordekai. Mordekai adalah saudara sepupu Esther.
Haman sangat murka menyaksikan pembangkangan ini karena dianggap Mordekai nggak patuh pada perintahnya. Haman menyusun muslihat untuk memusnahkan orang Yahudi. Satu orang yang ngelawan, tapi Haman pengen memusnahkan semua orang Yahudi. Namun berkat pertolongan Ester, saudara sepupunya, bangsa Yahudi berhasil selamat dari rancangan itu. Bahkan akhirnya justru Haman sendiri yang menemui ajalnya di tiang gantungan. Itulah kenapa benar adanya minggu lalu kita sudah baca, saya harus ulangi lagi saudara. Tuhan akan memberikan kunci Daud pada orang yang punya hati Bapa. Kenapa? Karena ketika kita punya posisi sebagai pemimpin, sebagai bos, sebagai jenderal, sebagai tangan kanan, bahkan sebagai kakak sekalipun, kalau enggak punya hati Bapa akan menjadi masalah. Haman menemui ajalnya sendiri di tiang gantungan. Kalau Anda baca di kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan buat Anda. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seluruh orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Orang kalau sudah tidak bisa menjaga hatinya semena-mena, maka kekuasaan itu ya segera diganti pada orang lain. Harta miliknya Haman dikatakan seluruh orang Yahudi itu dikaruniakan kepada Ester sang ratu. Dan berikutnya dikatakan, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Saudara, yang namanya jarahan perang, itu artinya dia mendapatkan semua yang dikuasai oleh orang sebelumnya untuk dikaruniakan kepada orang yang dianggap pantas. Itulah yang namanya raja bisa perbuat dengan kuasanya. Bagaimana dengan Tuhan kita? Bagi saya, Tuhan memiliki emosi yang suci. Kalau kita lihat di 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 10. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 10, izinkan saya sharing buat Anda. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Apa katakan berikutnya saudara? Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat. Orang jahat disimpan saudara sama Tuhan untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Itulah kenapa pagi ini saya mengingatkan bahwa minggu lalu pun kita sudah sharing, belajarlah untuk lemah lembut dan rendah hati. Maka Anda akan mendapatkan damai sejahtera. Itulah kenapa jiwa yang benar itu selamanya ya tetap benar di hadapan Tuhan. Anda boleh tersiksa saat ini, tapi percayalah Tuhan pasti menyelamatkan karena Tuhan tahu orang-orang yang saleh. Nah, Tuhan memiliki emosi yang suci, saudara. Ini bisa kita setujui bersama. Murka Tuhan untuk Sodom Gomora adalah hukuman atas dosa. Kemarahan Tuhan mengandung keadilan karena dosa yang sudah begitu merajalela
di Sodom dan Gomora. Para malaikat sudah mengunjungi Abraham dan Abraham sudah peka bahwa penghakiman akan datang bagi Sodom dan Gomora karena dosa-dosanya. Di pasal sebelumnya kalau Anda baca, Abraham berdiskusi dengan Tuhan tentang jumlah orang benar di tempat itu dan apakah Tuhan akan tetap menghakimi dengan adanya sejumlah orang benar di kota tersebut atau tidak. Abraham sudah berusaha untuk berbicara, saudara, berusaha untuk nego. Ternyata Abraham terus menawar sampai 10 orang benar. Anda bisa baca sendiri di Kejadian 18 ayat 32. Saya bacakan buat Anda Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa tidak akan ada penghakiman jika Tuhan menemukan ada 10 orang benar di sana. Di sini kita melihat kepedulian Abraham terhadap kota-kota itu dan ia juga peduli kepada Lot dan keluarganya. Hari ini saya juga ingin memberikan contoh pada saudara. Inilah hati Bapa. Abram diubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham, menjadi bapa banyak bangsa. Masih ingat? Inilah hati Bapa yang ditemukan Tuhan pada diri Abraham. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan mendengar tentang keluhan karena dosa-dosa di Sodom dan Gomora. Mereka hidup berdasarkan nafsu dan melakukan dosa homoseksualitas. Saudara, Anda tahu, Sodom adalah kota yang sangat terkenal sekali di lembah Sungai Yordan tersebut. Ada 5 kota di lembah itu, tetapi yang paling sering disebutkan adalah Sodom dan Gomora yang melambangkan 5 kota di lembah Sungai Yordan tersebut. Lembah Sungai Yordan adalah lembah yang sangat subur, sangat indah, bahkan seperti Taman Eden, saudara. Dan Lot mempersamakan lembah Sungai Yordan dengan apa yang dia bayangkan tersebut, sehingga sedemikian dia inginkan. Kalau Anda masih ingat, Lot memilih Sodom dan Gomora karena dilihatnya subur dan sangat indah. Abraham milih yang sebaliknya. Sebaik-baiknya kota Sodom, sebesar-besarnya kota Sodom bukan kota yang terlalu besar. Sebenarnya tidak tepat dikatakan sebagai satu kerajaan. Sodom adalah satu city state, satu kota yang cukup kecil. Saudara, pada tahun 1970, para arkeolog menemukan puing-puing yang diperkirakan adalah kota-kota daripada lembah Sungai Yordan tersebut. Mereka menemukan satu tempat di mana mereka percaya ini adalah kota Sodom. Saudara tahu, mereka menemukan bahwa penduduk kota Sodom itu hanya 600 sampai 1.200 orang saja. Jadi bukan kota yang terlalu besar, apalagi satu empire, satu kerajaan, a kingdom bukan. Hanya kota kecil, small city state, hanya penduduknya 600 sampai 1.200. Saya ajak Anda hitung-hitungan bagaimana penginjilan itu memengaruhi kehidupan satu kota. Izinkan saya mengajak Anda hitung-hitungan. Dikatakan jumlah penduduknya 600 sampai 1.200, berarti rata-ratanya berapa? 600 ditambah 1.200 dibagi 2, ketemulah 900 orang saja rata-ratanya. 900 orang supaya gampang hitungnya, saya genapkan 1.000 saja. Lalu kalau Anda lihat terjadi negosiasi, ya kan? Supaya Tuhan tidak marah, Abraham nego sampai ditemukan satu jumlah. Kalau ditemukan 10 orang benar. Kalau saudara lihat 10 dibanding rata-ratanya 900,
atau dibanding rata-ratanya 1.000 orang, cuma berapa persen? 1%, saudara. Hanya dengan 1% Tuhan bisa mengampuni satu kota. Sekarang kalau Anda ingin Tuhan itu tidak marah kepada satu kota di tempat Anda tinggal. Begitu banyak jumlah penduduk di kota Semarang. Sekarang saya tanya, adakah masuk kuota 1% ditemukan orang benar? Kalau tidak ditemukan orang benar jumlah 1% dari semua penduduk kota Anda, saya beritahu, jangan salahkan Tuhan. Bisa jadi Anda dan saya termasuk orang malas yang tidak mau memberitakan kabar baik, tidak mau nginjili, saudara. Itulah kenapa jangan gampang ikut dengan arus. Abraham dengan susah payah nego sama Tuhan supaya tidak dihancurkan. Akhirnya terdapat kata hanya 10 orang benar, maka Sodom dan Gomora selamat. Itu cuma 1% dari jumlah penduduk di kota Sodom Gomora, saudara. Disitulah kenapa saya harus ngomong dengan Anda baik-baik. Yang namanya gospel dan gold itu nggak bisa terpisah, saudara. Di sini kita lihat bahwa penginjilan itu bukan bagian dari panggilan buat orang-orang tertentu. Kalau Anda berpikir penginjilan, kabar baik, itu bagi orang-orang yang sudah mendapatkan gelar evangelis atau pendeta, itu tidak benar. Karena kabar baik itu bisa Anda lakukan di mana-mana. Saudara, perintah buat setiap orang itu yang harus kita tahu. Penginjilan itu bukan buat orang-orang tertentu, namun perintah buat setiap orang. Kita harus ingat loh saudara, peristiwa Sodom dan Gomora, Anda dan saya ini punya satu target. Minimal 1% dari jumlah penduduk di kota ini yang hidup dalam kebenaran, baru Tuhan tidak akan melenyapkan kota itu. Dalam penginjilan yang harus kita ingat saudara, cara penginjilan yang gampang adalah kita mengingat hal-hal ini. Yang pertama, bergaul dengan siapapun dengan menanamkan nilai-nilai positif. Jadi jangan pikir Anda harus menguasai satu Alkitab full baru Anda bisa mengabarkan kabar baik. Enggak. Kita bisa dengan cara kita menanamkan nilai-nilai positif. Bergaul dengan banyak orang dengan menanamkan nilai-nilai positif. Yang kedua, berbagi kehidupan dengan teladan yang baik. Itulah kenapa minggu lalu saya sharingkan Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Teladan yang baik itu bicara mengenai tanggung jawab. Bukan cuma cara jawab. Kalau Anda cuma belajar cara bicara di depan dan kenyataan di lapangan Anda nggak menanggung apapun, maka Anda tidak akan digubris Bapak Ibu. Itulah kenapa hidup ini butuh keteladanan, yaitu orang-orang yang berani belajar menanggung, bukan cuma belajar menjawab. Yang ketiga, tingkatan dalam penginjilan. Anda bisa mulai bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Saudara, tidak usah berpikir susah-susah. Anda cerita betapa baiknya Tuhan, menolong kehidupan Anda dan saya, itu sudah penginjilan saudara. Dan tingkatan penginjilan yang keempat, menyatakan kasih. Bukan cuma bicara aku mengasihimu, tapi betul-betul peduli dan memberi bantuan. Saudara, bantuan memang bukan hanya materi. Tapi kalau memang dibutuhkan materi dan kita punya, nggak ada salahnya kita beri. Beberapa dari teman-teman pengusaha ngomong dampak dari pandemi ini bisa sampai Desember 2021. Wow. Kalau bukan Tuhan yang support, nggak kuat saudara, nggak ada yang kuat. Berapa banyak orang yang sudah kena efeknya. Itulah kenapa pastikan kalau Anda diberi anugerah, kemampuan, bukan hanya kasih memperhatikan orang lain, tapi Anda punya materi yang sedikit lebih.
Kalau Anda lihat orang sampai nggak bisa makan, bantu saudara. Tingkatan yang kelima, jika pintu terbuka, jika orang itu sudah mulai membuka pintunya lebar-lebar, tingkatan penginjilan yang kelima adalah mulai berbicara tentang firman Tuhan. Itulah tingkatan penginjilan. Jadi Anda bisa mulai level kemana, itu tergantung kesiapan Anda, saudara. Dalam memahami tingkatan dalam penginjilan yang barusan kita sharingkan tadi, ada beberapa hal penting yang harus kita jaga. Saudara dan saya itu harus jaga. Yang pertama, ketulusan. Anda nggak bisa masuk tentang kabar baik kalau Anda nggak punya ketulusan. Yang kedua, saudara dan saya harus siap. Kesiapan membuang ketakutan. Gak usah takut saudara. Saya punya pembantu rumah tangga. Waktu tahun 2003-2004 kami persekutuan doa. Beliau beragama lain. Saya tidak nginjili apa-apa. Saya hanya menunjukkan perbuatan kami yang tidak pernah membedakan dengan profesi dia. Walaupun asisten rumah tangga, apa yang kami makan, itu yang beliau juga makan. Kami tidak pernah sendiri-sendirikan. Menu kami sama. Kemanapun kami pergi, karena kami waktu itu cuma bertiga, belum punya anak, 2003-2004, ya kami ajak pergi bertiga. Kami senang-senang, kami ajak senang-senang. Suatu hari saya tanya, saya mau ke gereja, kamu bosen nggak di rumah? Kalau kamu bosen di rumah, ayo ikut aku ke gereja. Saya ajak dia ke gereja beberapa kali. Tiba-tiba suatu hari dia ngetuk pintu kamar saya, Bapak, Ibu, di gereja ada baptisan ya. Bolehkah saya baptis? Saudara, saya bukan menjadi pendeta waktu itu. Saya hanya persekutuan doa biasa. Tapi kami bisa melakukan penginjilan. Karena kami tidak mengajak orang itu rugi atau masuk dalam sesuatu yang negatif. Kami ajak orang ini, asisten rumah tangga kami, untuk mengenal Yesus Kristus. Mengenal kasih-Nya. Lah, kalau Anda nggak tulus dalam melayani orang, Anda nggak bisa. Yang kedua, kalau Anda nggak siap dan masih takut, ya nggak bisa. Takut yang ditakutkan apa? Yesus Kristus itu loh. Sebagai juru selamat kita aja takut kok, apalagi saya. Tapi Yesus Kristus membuang ketakutannya. Sehingga pada saat mau disalibkan dan segala macam, Yesus Kristus tidak melalui prosesnya dengan skip, enggak. Itulah kenapa tidak dikatakan fearless atau tidak punya ketakutan. Yesus Kristus aja takut, saudara. Minggu lalu sudah kita bahas, bukan? Kata-kata yang cocok adalah fear not, jangan takut. Itulah kenapa perlu yang kita jaga yang ketiga, percaya dan siapkan diri untuk mujizat dan kuasa Allah. Semua itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Anda cukup percaya saja dan beritakan kabar baik. Yang keempat, hiduplah dalam kepekaan roh, saudara. Saat Anda tahu orang ini butuh didoakan, Anda harus tahu, bantu doa dia. Berapa banyak teman-teman di sosial media yang anaknya sakit, orang tuanya sakit, walaupun beragama berbeda, saya DM, saya direct message, saya ngomong, izinkan saya berdoa sesuai agama dan kepercayaan saya. Karena saya tahu dia butuh bantuan doa. Dengan senang hati, saudara, silakan Pak, silakan didoakan, saya DM dia. Dengan hati yang tulus dan tidak takut sama sekali karena saya sebagai seorang saudara membantu doa. Saya percaya ada mujizat dan kuasa Allah di sana. Dan saya peka, saya berusaha peka dengan roh bahwa memang orang ini membutuhkannya. Dan yang kelima yang harus kita jaga adalah manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Di era pandemi ini, saudara,
Anda harus tahu bahwa waktu dan kesempatan itu sangat banyak. Untuk Anda membawa kabar baik, itu kesempatannya sangat besar, saudara. Itulah kenapa hari ini kalau Anda tahu kabar baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari, atau dalam terjemahan lain disebut sebagai kabar kesukaan, di terjemahan lama, berita kesukaan, berita baik atau kabar gembira, merupakan sebuah konsep Kristen yang bersumber dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 25. Dikatakan apa? 1 Petrus pasal pertama ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dalam bahasa Yunani terdapat kata evangelion yang berarti kabar yang baik. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa kabar baik itu adalah mengenai kerajaan Allah. Saudara, mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan yang menyertai kabar baik tersebut adalah sebagai tanda dan bukti dari kerajaan Allah yang akan datang itu. Sampai sekarang, sampai hari ini, mujizat dan penyembuhan selalu menyertai dalam pemberitaan kabar baik. Orang di luar sana membutuhkan pemberitaan kabar baik, karena kabar baik ini selalu disertai dengan mujizat dan penyembuhan. Kabar baik ini dibawa dan diwartakan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebab ia tidak hanya belajar menjawab, tidak hanya belajar berbicara. Allah Bapanya, termasuk Allahnya kita, Bapanya kita, juga menanggungnya, memperlihatkannya. Sikap dan tindakan Yesus mencerminkan sikap dan tindakan Allahnya. Orang yang menginsafi kabar baik itu menyadari juga bahwa keselamatan yang diperoleh itu diperoleh di dalam hidup, dalam ajaran Yesus, dalam wafatnya, bahkan dalam kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah kalau Anda mengalami pergumulan. Kalau Anda mengalami banyak hal yang menjadi bahan doa Anda, jangan terburu-buru memaksakan sesuatu yang sebelum waktunya tiba. Karena yang tepat waktunya, yang dari Tuhan, biasanya lebih indah, saudara. Jangan pula Anda menjadi orang bodoh. Di mana Anda itu berlaku bodoh, yaitu orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu yang pertama. Di saat pandemi gini nggak percaya Tuhan, ya ampun gitu kan. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya. Orang bodoh itu adalah orang yang hidup dengan amarah yang tidak terkendali. Dan yang keempat, bagi saya orang bodoh itu adalah orang yang diperhamba oleh uang. Janganlah berpikir, bersikap, dan bertindak bodoh. Jadilah orang benar. Ingat Sodom dan Gomora. Dari jumlah rata-rata penduduk hanya 1.000 orang, hanya 900 orang, ditemukan 10 orang benar saja, kota itu diselamatkan. Janganlah jadi orang bodoh, jadilah orang benar. Sebab orang yang diperkenankan Tuhan setiap hari adalah orang-orang yang hidup dengan bijaksana. Tim musik maju ke depan, kita persiapkan perjamuan kudus. Buatlah hari-hari Anda dan saya itu berarti, saudara.
Ada banyak kesempatan tuh Anda itu bisa membawa kabar baik kepada banyak orang. Ingat baik-baik, Sodom dan Gomora itu hanya membutuhkan 1% saja. Sudahkah kota ini mencapai kuota minimalnya Tuhan? 1% saja orang benar ditemukan di kota ini. Kalau belum saudara, ingat baik-baik, kita harus berupaya sungguh-sungguh sampai tangan Tuhan melindungi kota kita tercinta. Silakan untuk kita menyembah dan memuji Tuhan terlebih dahulu, sambil Anda mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Anda bisa persiapkan dengan roti kering atau dengan anggurnya, dengan teh tawar atau teh manis atau sirup. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita angkat tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita yang setuju katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Silakan Anda berdoa. Yesus kekasih jiwaku, padaku bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kalau sebentar nanti kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Ajari kami terus untuk hidup benar sesuai dengan keinginan dan tujuan-Mu Tuhan. Karena apapun yang kami persembahkan, ini mewakili atas ketaatan kami kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami terus belajar menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Dan biarlah sekarang kita yang akan menutup menyudahi ibadah ini, kita akan terima berkat dan Anda mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, hidup selalu dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk, selalu dalam penjagaan dan perkenanan Tuhan. Amin. Panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lalui hari ini sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Saat Maranatha, diberkatilah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya dan siap menerima berkat, kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Hadirat-Mu
Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Rabu 9 Desember 2020, jangan lupa ke TPS, gunakan hak pilih Anda dengan protokol kesehatan, siap terus melayani bersama Tuhan dan berantusias bersama Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus pasti memberkati. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. Glorious, glorious, glorious. That you feel the notes build higher. You will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious.
you.